Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmita L. Yusra dengan nomor BP 21101152610378. Kelompok kami akan mempresentasikan materi dari pertemuan 3 sampai pertemuan 11. Anggota kelompok yaitu yang pertama Afika Syahira dengan nomor BP 21101152610360. Yang kedua ada Husna Rawita yaitu dengan nomor BP 21101152610376. Yang ketiga yaitu Karisma Aprilia Irawan dengan nomor BP 21101152610379. Yang keempat yaitu saya sendiri Jasmita L. Yusra dengan nomor BP 21101152610378. Yang ketiga selanjutnya yaitu Nadiatul Khaira dengan nomor BP 21101152610388. Yang terakhir yaitu Putri Ayuni dengan nomor BP 21101152610391. Materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama pertemuan 3 magnetic tape, pertemuan 4 contoh kasus, pertemuan 5 file squintal, pertemuan 6 file relatif, pertemuan 7 organisasi berkas file relatif, pertemuan 10 organisasi berkas multi-key, pertemuan 11 indeks squintal file. Perkenalkan, nama saya Jasmita L. Yusra dengan nomor BP 21101152610378. Baiklah, materi yang pertemuan 3 yaitu tentang magnetic tape. Magnetic tape terbuat dari plastik berbentuk pita plastik yang dilapisi magnet yang dipanjangnya beratus-ratus meter dan digulung. Informasi dikodekan karakter per karakter, terdiri dari beberapa kanal atau track. Track adalah baris-baris paralel pada permukaan tape, di mana satu bit informasi direkamkan. Satu kanal atau track menyatakan satu posisi bit representasi biner. Terdapat tape yang berisi 7,9 bahkan 18 track. Dapat mengkodekan beberapa ratus karakter per inci. Merupakan media rekaman yang terbuat dari pita tape tipis yang dilapisi partikel besi oksida atau chrome oxide atau partikel lain yang bersifat magnetis. Data disimpan dalam frame yang membentang sepanjang lebar tape. Frame-frame dikelompokkan dalam blok atau record yang dipisahkan dengan gap perekam pada tape yang dilakukan dengan mengalirkan sinyal listrik melalui head, menghasilkan jejak magnetik pada tape. Informasi pada tape dapat dihapus dan diisi kembali. Untuk tape yang panjangnya 2400 feet dapat menampung kira-kira 23 juta karakter. Penyimpanan data pada tape adalah dengan cara squintal. Selanjutnya tentang density pada magnetic tape. Salah satu karakteristik yang penting dari tape adalah density atau kepadatan, di mana data disimpan. Density adalah fungsi dari media tape dan drive yang digunakan untuk merekam data ke media tape. Satuan yang digunakan density adalah bytes per inch. Umumnya, density dari tape adalah 1600 bpi dan 6250 bpi. Ekuivalen dengan karakter per inch. Jumlah bit yang dapat direkam per inci disebut kepadatan tape atau density tape. Kepadatan tape yang populer adalah 1600 bpi dan 6250 bpi. Contoh soalnya yaitu kepadatan simpan adalah 1600 byte per inci, panjang tape yaitu 3600 feet, 1 feet yaitu 12 inci. Berapa kapasitas simpan magnetic tape? Jawabannya itu kapasitas simpan sama dengan density tape dikali panjang tape, yaitu 1600 byte per inci kali 12 dikali 3600 feet. Itu hasilnya 120.000 byte. Informasi di magnetic tape dibaca dan ditulis menggunakan magnetic tape drive. Pembacaan dan penulisan memerlukan kecepatan konstan. Saat tape drive tidak membaca atau menulis informasi, maka tape drive berhenti di suatu posisi. Saat diperintahkan berhenti, tape drive melambat. Saat tape drive diperintahkan membaca, tape drive mempercepat.
Saat tab drive tidak membaca atau menulis informasi, maka tab drive berhenti di suatu posisi. Saat diperintahkan berhenti, tab drive melambat. Saat tab drive diperintahkan membaca, tab drive mempercepat. Ukuran 1 RG beragam dari setengah inci sampai 3/4 inci. Semakin panjang 1 RG, semakin memperkecil kapasitas simpan magnetic tape. Contohnya, kepadatan magnetic tape adalah 1600 byte per inci, ukuran record adalah 8000 byte RG setengah inci. Berarti hanya setengah dari magnetic tape yang digunakan secara efektif, atau utilitas magnetic tape adalah sebesar 1/2. Density pada magnetic tape. Untuk memperkecil pemborosan, record dikelompokkan dalam blok-blok sehingga tidak perlu ada lagi IRG. Gap di antara dua blok disebut IBG, interblock gap. Struktur penyimpanan ini meningkatkan utilitas magnetic tape sebanding jumlah record per blok. Untuk meningkatkan utilitas dan minimumkan waktu pembacaan dan penulisan, maka nilai blocking factor harus besar. Jumlah record per blok disebut BVR, blocking factor. BVR sama dengan 10, berarti terdapat 10 record per blok. Contohnya, kepadatan magnetik adalah 1600 byte per inci, ukuran record adalah 800 byte, BVR adalah 10, berarti satu blok sama dengan 8000 byte. 1 IBG setengah inci, berarti utilitas magnetic tape menjadi 10/11, yaitu 8000 per 8000 ditambah setengah dikali 1600, yaitu 10/11. Hampir keseluruhan pita terpakai secara efektif. Formula atau rumus, panjang tab kali 12 input, PB sama dengan P record dikali P karakter grab peta P, ditambah P gap dikali 1 PR sama dengan PB per P record, keterangan konstanta 12 inci feet, dan 1 gap blok, PB panjang blok dalam 1 tab atau blok per tab. PR sama dengan panjang atau banyak record dalam 1 tab atau rack atau tab. P-tab sama dengan panjang hitam magnetic tab dalam 1 tab atau bit per tab. Panjang record sama dengan panjang record dalam 1 blok dalam kurung record per blok. Panjang karakter sama dengan panjang karakter dalam 1 record atau karakter per record. Panjang tab sama dengan densitas pada 1 tab, karakter per inch atau bit per inci, BPI inci per gap. Contoh soal, 1. Densitas 1 tab adalah 1600 bit per inch, dan panjang interblock gap atau celah antar rekaman adalah 0,75 inci. Record yang panjangnya 40 karakter akan disimpan pada tab yang panjangnya 2400 bit per kaki. Ditanya, A. Berapa banyak record yang dapat disimpan jika dalam satu blok berisi 1 record? B. Berapa banyak record yang dapat disimpan jika dalam satu blok berisi 10 record? Penyelesaiannya diketahui densitas tab sama dengan panjang tab sama dengan 1600 dpi atau 1600 karakter per inch. Panjang gap sama dengan panjang gap sama dengan 0,75 inci per gap. Panjang karakter dalam satu record sama dengan panjang karakter sama dengan 40 karakter per record. Panjang pita dalam satu tab atau P-tab sama dengan 2400 bit. Ditanya, A. Panjang record jika jumlah record dalam satu blok adalah 1 record per blok. Panjang record jika jumlah record dalam satu blok adalah 10 record per blok. Jawabannya dapat kalian lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Contoh soal kedua, jika kecepatan pemindahan data adalah 100 inci per second, waktu yang diperlukan untuk melewati interblock gap adalah 1 sek. Berapa waktu yang diperlukan untuk membaca tab tersebut, atau untuk satu blok berisi 1 record dan satu blok berisi 10 record? Diketahui, kecepatan pemindahan data sama dengan kecepatan transfer data sama dengan VTrans sama dengan 100 inci per sek. Waktu jeda interval antara blok gap sama dengan T gap sama dengan 0,1 sek. Ditanya, waktu yang diperlukan untuk membaca tab tersebut untuk satu blok berisi 1 record dan satu blok berisi 10 record. Jawabannya dapat kita lihat pada tampilan. Ini untuk jawaban 2A dan 2B.
Perkenalkan, nama saya Nadiatul Khaira, nomor BP 211011152610388. Materi selanjutnya yaitu pertemuan 5 mengenai organisasi file sekuensial. Yang pertama yaitu definisi organisasi file sekuensial. Merupakan suatu teknik atau cara yang paling dasar untuk mengordinasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas atau file. Tiap-tiap record disimpan dalam urutan tertentu di mana urutan dari record-record dipilih dari salah satu field yang ada dibuat field kunci atau key field. Contohnya yaitu pada field mahasiswa dan field pelanggan. Yang menjadi field kuncinya adalah nomor BP dan kode PEL. Media penyimpanan yang digunakan adalah magnetic type. Keuntungannya yang pertama yaitu dapat melakukan pengaksesan record yang tepat. Kelemahannya tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan atau tidak bisa mengakses record dengan cepat. Yang ketiga yaitu pembuatan file sekuensial. Meliputi penulisan record-record dalam serangkaian yang diinginkan pada media penyimpanan. Tugas-tugasnya yaitu pengumpulan data, perubahan data dalam bentuk bahasa yang dibicarakan oleh mesin, pengeditan data, pemeriksaan terhadap data, dan penyortiran dalam pengeditan data. Record-record pada berkas sekuensial di read drive secara berurutan. Read drive dari sebuah berkas bergantung pada jumlah data yang dihasilkan. Untuk read drive dengan cara sekuensial, perhatikan terlebih dahulu hit ratio-nya. Banyak record yang harus diakses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, dibagi dengan banyaknya record dan berkas tersebut. Semakin rendah hit ratio sekuensial tidak baik bila menggunakan organisasi sekuensial, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu yang keempat, update terhadap file sekuensial. Tujuannya adalah untuk menjaga agar file tetap top update atau terkini. Frekuensi di mana sebuah file sekuensial harus diupdate bergantung pada faktor-faktor. Yang pertama yaitu tingkat perubahan data, yang kedua ukuran dari master file, yang ketiga kebutuhan dan mendesak dari data yang sedang berjalan pada master file, dan yang keempat yaitu active ratio. Yang kelima yaitu file activity ratio. Yang pertama yaitu banyaknya record pada master file yang diupdate dibagi dengan banyaknya record-record pada master file. Yang kedua, semakin tinggi file activity ratio, semakin lama proses pengupdatean master file. Yang ketiga yaitu semakin tinggi kebutuhan akan data yang baru pada master file, maka semakin sering file tersebut diakses. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, semakin sering master file diupdate, semakin tinggi biaya pemrosesannya. Yang keenam yaitu penggunaan file sekuensial. Penggunaan file sekuensial yaitu pada commercial bit organization processing, di mana pembaruan terhadap seluruh record yang diolah secara periodik. Yang kedua yaitu konsep file master dan file transaksi digunakan untuk organisasi file ini. Yang ketiga yaitu penggabungan data dari sejumlah file sekuensial, diperlukan file terurut sehingga seluruh data ditemukan dalam sekali pencarian ke arah depan. Contohnya yaitu pada monthly billing untuk perusahaan listrik, air bersih, dan telepon, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Syaira dengan nomor BP 21101152610360. Sini saya akan menjelaskan pertemuan 6, yaitu tentang organisasi berkas relatif. Pengertiannya, suatu cara yang efektif dalam mengorganisasikan sekumpulan record yang membutuhkan akses sebuah record dengan cepat. Hubungan ini dinyatakan sebagai R, yang merupakan fungsi pemetaan dari nilai key ke address dalam penyimpanan sekunder. Proses berkas relatif. Pada waktu sebuah record ditulis ke dalam berkas relatif, fungsi R digunakan untuk menerjemahkan nilai key dari record menjadi address di mana record tersebut disimpan. Berkas relatif harus disimpan dalam media DASD seperti magnetic disk. Keuntungan organisasi relatif. Kita tidak perlu mengakses semua record master file, cukup langsung record yang dikehendaki. Record dari berkas relatif dapat diupdate langsung tanpa perlu merekam kembali semua record. Record dapat diakses secara langsung. Sebuah record dapat di-retrieve, insert, modifikasi, atau di-delete tanpa mempengaruhi record lain dalam berkas yang sama. Yang ciri-ciri organisasi file relatif. Data dibaca secara direct atau langsung. Penambahan perubahan pada record mudah dilakukan. Sangat baik untuk frekuensi data yang besar. Data disimpan secara teratur menurut key address.
Ada 3 teknik dasar yang digunakan untuk menyatakan fungsi pemetaan R, di mana yang pertama, teknik pemetaan langsung atau direct mapping. Yang kedua, teknik pencarian tabel atau directory lookup. Yang ketiga, teknik kalkulasi alamat. Teknik pemetaan langsung atau direct mapping. Teknik ini merupakan teknik yang sederhana untuk menerjemahkan nilai record key menjadi address. Ada 2 cara dalam pemetaan langsung, yaitu absolute addressing, yaitu pengalamatan mutlak adalah teknik pengalamatan yang keseluruhannya diberi wewenang kepada programmernya. Sangat mudah, tapi bila data yang disimpan relatif banyak, apakah si programmer masih hafal di mana letak alamat suatu record yang akan diaksesnya? Yang kedua, relative addressing atau pengalamatan relatif. Nilai key yang diberikan sama dengan alamat sementara record dalam media penyimpanan. Pengalamatan relatif adalah penunjukan alamat memori sesuai dengan nilai yang ada di key field-nya. Karena key field biasanya berisi kode, misalkan MTM, maka akan terjadi pemborosan penggunaan alamat. Teknik pencarian tabel atau directory lookup. Dasar pemikiran pendekatan pencarian tabel adalah sebuah tabel atau directory dari nilai key dan address. Keuntungan dari pencarian tabel, sebuah record dapat diakses dengan cepat setelah nilai key dalam directory ditentukan. Nilai key dapat berupa field yang mudah dimengerti seperti part, number, npm, karena nilai key tersebut akan diterjemahkan menjadi alamat. Teknik pencarian yang nilai key adalah address space independent, di mana organisasi berkas tak akan mempengaruhi nilai key. Yang berubah adalah alamat dalam directory. Teknik kalkulasi alamat adalah dengan melakukan kalkulasi atau perhitungan terhadap nilai key. Hasilnya adalah alamat relatif. Salah satu masalah dari teknik ini adalah ditemukannya alamat relatif yang sama untuk nilai key yang berbeda. Keadaan di mana RK1 sama dengan RK2 disebut benturan. K1 tidak sama dengan K2 atau collision. Sedangkan nilai key K1 dan K2 disebut sinonim. Sinonim adalah dua atau lebih nilai key yang berbeda pada hash ke home address yang sama. Sekian, terima kasih. 2. Teknik hashing. Tujuan utama hashing yaitu agar dua buah kunci yang berbeda tidak mempunyai alamat yang sama. Keuntungan hashing. Nilai key dapat digunakan langsung karena diterjemahkan ke dalam sebuah alamat. Kelemahan hashing. Membutuhkan waktu proses untuk mengimplementasikan fungsi hash. Membutuhkan waktu proses dan akses input atau output dalam mengatasi benturan. Beberapa fungsi hash yang umum digunakan yaitu divisi reminder, mid-square hashing, hashing by folding. Division reminder merupakan alamat relatif dari suatu nilai key yang merupakan sisa dari hasil pembagian nilai key tersebut dengan suatu bilangan yang disebut dengan bilangan pembagi. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan pembagi. Menurut riset dari Wibuchholz, sebaiknya pembagi itu merupakan bilangan prima dan bilangan prima yang digunakan sebaiknya adalah yang kurang dari 20. Walaupun telah ditentukan pembagi dengan baik untuk mengatasi benturan, bila ruang alamat dari berkas relatif mendekati penuh, maka peluang terjadinya benturan akan meningkat. Untuk mengukur kepenuhan berkas relatif digunakan load factor atau faktor muat, yaitu rumusnya load factor sama dengan banyak record dalam berkas dibagi maksimal banyak record dalam berkas. Biasanya load factor yang sering digunakan adalah 0,7 atau 0,8 jika load factor lebih besar, maka berkas tersebut harus diperbesar atau direorganisasi. Jika ingin menyimpan sebanyak n record pada suatu berkas dan load factor adalah sebanyak 0,8, maka max jumlah record pada berkas adalah 1,25n. 0,8 sama dengan n, maksimal 1,25n. Mencari hasil bagi sama dengan nilai key max ditambah faktor prima kurang dari 20. Alamat relatif sama dengan sisa hasil bagi ditambah 1. Contoh, jika ingin membuat berkas yang terdiri dari 4000 record, load factor atau faktor muat sama dengan 0,8, nilai key 123456789, faktor prima sama dengan 3. Jawabannya yaitu load factor sama dengan banyak record dalam berkas dibagi max banyak record dalam berkas. Load faktornya 0,8 sama dengan banyak record dalam berkas yaitu 4000 per max record. Max record 4000 per 0,8. Maksimalnya hasilnya itu 5000. Mencari hasil bagi atau nilai key. Nilai key sama per max ditambah faktor prima kecil dari 20.
Nilai key-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi marks-nya 5000 ditambah faktor prima kurang dari 20 yaitu 3, jadinya 24, 2, 4, 6, 7, 9, 6, sisa 2, 7, 6, 1 ditambah 1. Jadi alamat relatif dapat dari hasil bagi ditambah 1. Milk square hashing merupakan fungsi hash untuk mendapatkan alamat relatif dengan cara nilai key yang dikuadratkan. Kemudian beberapa digit diambil dari tengah. Contoh, untuk berkas 4000 record dibutuhkan 4 digit nilai key. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah nilai key yang dikuadratkan dari nilai key. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 jadi 1, 5, 2, 4, 1, 5, 7, 8, 7, 5, 0, 1, 9, 10, 5, 2, 1. 17 digit. Untuk alamat relatif 17 per 2 sama dengan 8, 1 per 2. Kita mulai dari digit ke-8 dan dihitung dari kiri, maka alamat relatifnya adalah 8750 karena ditentukan 4 digit sebagai alamat relatifnya. Perbandingan fungsi hash, teknik division remainder, memberikan penampilan yang terbaik secara keseluruhan. Teknik mid square dapat dipakai untuk file dengan load faktor cukup rendah akan memberikan penampilan baik, tapi kadang-kadang dapat menghasilkan penampilan yang buruk dengan beberapa kolision. Teknik folding, teknik yang paling mudah dalam perhitungan tapi dapat memberikan hasil yang salah kecuali panjang nilai key sama dengan panjang address. Kriteria fungsi hash. Pertama, dapat mendistribusikan setiap record secara merata sehingga dapat minimalkan terjadinya ketabrakan. Yang kedua, dapat dieksekusi secara efisien sehingga waktu tidak habis untuk menghitung ham addressnya saja. Pendekatan terhadap masalah benturan. Sasaran teknik ini adalah untuk memposisikan record yang mengalami bentuk atau tabrakan ke lokasi lain. Ada 3 teknik terhadap pendekatan ini. Yang pertama, open addressing. Yang kedua, separate overflow. Yang ketiga, collected hashing. Yang pertama itu open addressing, yaitu menempatkan alamat yang bukan alamat relatif dalam berkas relatif. Separate overflow, yaitu menempatkan alamat untuk nilai key yang mengalami benturan di luar dari primary area pada berkas relatif, yaitu pada overflow area. Yang ketiga, collected hashing, yaitu dengan menggunakan pointer yang menghubungkan nilai key membentuk rantai record yang sama dengan alamat relatif. Pengertian organisasi berkas dengan banyak kunci atau multi-key. Organisasi berkas yang memperbolehkan record diakses oleh lebih dari satu key vault. Key field disebut organisasi berkas dengan banyak key. Ada banyak teknik yang dipakai untuk organisasi berkas dengan banyak key ini. Hampir semua pendekatan bergantung pada pembentukan indeks yang dapat memberi akses langsung dengan banyak nilai key. Ada 2 teknik dasar untuk pemberian hubungan antara sebuah indeks dan data record dari berkas, yaitu inversion dan multilist. Organisasi inverted file. Satu pendekatan dasar untuk memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data record dari file adalah inversi. Sebuah key pada indeks inversi mempunyai semua nilai key di mana masing-masing nilai key mempunyai penunjuk ke record yang bersangkutan. File yang demikian disebut inverted file. Indeks inversi yang sederhana dibentuk sebagai sebuah tabel. Jika sebuah key dipakai untuk menentukan struktur storage dari file disebut primary key, sedangkan key yang lainnya disebut secondary key. File yang mempunyai indeks inversi untuk setiap data field disebut completely inverted. File yang bukan completely inverted tapi paling sedikit mempunyai satu indeks disebut partially inverted file. Satu pendekatan dasar memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data record dari file adalah inversi. Sebuah key pada indeks inversi mempunyai semua nilai key di mana masing-masing nilai key mempunyai penunjuk ke record yang bersangkutan. File yang demikian disebut inverted file. Indeks inversi yang sederhana dibentuk sebagai sebuah tabel. Jika sebuah key dipakai untuk menentukan struktur storage dari file disebut primary key, sedangkan key yang lainnya disebut secondary key. File yang mempunyai indeks inversi untuk setiap data field disebut completely inverted. File yang bukan completely inverted tapi paling sedikit mempunyai satu indeks inversi disebut partially inverted file. Sebuah variasi dari struktur indeks inversi adalah pemakaian secondary key. Organisasi multilist file. Suatu pendekatan lain yang memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data record dari sebuah file disebut organisasi multilist file. Seperti sebuah inverted file, sebuah multilist file mempunyai sebuah indeks untuk setiap secondary key. Organisasi multilist file berbeda dengan inverted file, di mana dalam indeks inversi untuk sebuah nilai key mempunyai sebuah petunjuk untuk sebuah data record dengan nilai key.
Sedangkan dalam indeks multilist, untuk sebuah nilai K mempunyai hanya sebuah penunjuk untuk data record pertama dengan nilai K. Data record mempunyai penunjuk untuk data record selanjutnya dengan nilai K dan seterusnya. Maka terdapat sebuah linked list dari data record untuk setiap nilai dari secondary K. Nilai K harus diurut. Struktur indeks adalah tabel dengan indirect addressing, mempunyai hubungan data record yang disusun menurut ID secara ascending. Baiklah, perkenalkan nama saya Husna Rawita dengan nomor BP 210101152610376. Saya akan menjelaskan pertemuan 11 tentang indeks sequential dan random field. Yang pertama, indeks sequential. Pengertian indeks sequential. Indeks sequential merupakan perpaduan terbaik dari teknik sequential dan random field. Teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah tersortir. Indeks ini diakhiri dengan adanya suatu pointer atau petunjuk yang bisa menunjukkan secara jelas posisi data yang selengkapnya. Indeks yang ada juga merupakan record key atau fungsi record, sehingga kalau record key ini dipanggil maka seluruh data juga akan ikut terpanggil. Untuk membayangkan penyimpanan dan pembacaan data secara sekuensial, kita bisa melihat rekaman lagu yang tersimpan pada kaset. Untuk mendengarkan yang kelima, kita harus melalui lagu ke-1, kedua, 3, dan 4 terlebih dahulu. Pembacaan seperti inilah yang disebut sebagai sekuensial atau berurutan. Untuk membayangkan penyimpanan data dengan menggunakan teknik indeks sekuensial ini, kita bisa melihat daftar isi pada sebuah buku. Pada bagian di sebelah kiri disebut sebagai indeks data yang berisi bagian dari data yang ada. Indeks data kemudian diakhiri dengan pointer yang menunjukkan posisi keseluruhan isi data. Sebuah data yang terdiri dari nomor, nama, NL1, NL2, dan LL3 bisa disimpan dengan menggunakan nomor sebagai indeks. Apabila data tersebut dicetak, maka akan dihasilkan suatu data yang urutan berdasarkan nomor. Nomor yang ada akan disusun dengan urutan yang terkecil ke urutan yang terbesar. Dari data yang ada, juga bisa dibuat dengan nama sebagai indeks. Apabila data tersebut dicetak, maka akan dihasilkan suatu data yang berurutan berdasarkan nama. Nama yang ada akan tersusun dengan urutan dari kecil ke urutan yang lebih besar. Peluang yang memiliki update terkecil akan menempati posisi pertama dan update terbesar akan menempati pada posisi terakhir. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian indeks sequential file. Yang pertama, keuntungan. Sangat cocok digunakan menyimpan batch data ataupun individual data. Dibanding sequential file, pemanggilan data menjadi lebih cepat. Yang kedua, kerugian. Akses atau pemanggilan data tidak bisa disamakan dengan random atau direct access file. Yang kedua, memerlukan adanya ruangan ekstra di dalam memori untuk menyimpan indeks data. Yang ketiga, memerlukan adanya hardware dan software yang lebih kompleks. Selanjutnya, yang kedua, random file. Pertama, pengertian random file. Random file merupakan suatu cara ataupun suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara random atau langsung. Dengan demikian, random file juga disebut sebagai direct access file atau bisa dibaca secara langsung. Dalam hal ini, tempat penyimpan data sudah diatur sedemikian rupa sehingga di setiap data akan tersimpan di dalam tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor data yang dimilikinya. Dikarenakan data yang tersimpan menggunakan teknik yang sedemikian rupa, yaitu random, maka data yang dibutuhkan bisa langsung ditemukan tanpa harus membaca data-data sebelumnya. Walaupun demikian, seandainya diperlukan untuk dibaca secara berurutan juga dimungkinkan. Apabila lagu-lagu yang kemudian disimpan dalam compact disk, maka untuk mendengarkan lagu yang kelima bisa langsung dilakukan atau dibaca secara random. Di samping itu, dengan compact disk tersebut bisa dilakukan pembacaan secara berurutan atau sequential. Compact disk menyimpan random file. Selanjutnya, keuntungan random file. Yang pertama, sangat sesuai untuk kebutuhan per transaksi, sebab transaksi harus diproses saat kejadian berlangsung. Yang kedua, data yang tersimpan tidak harus urut atau sorted. Untuk yang ketiga, untuk pemrosesan lebih efisien, sebab ada beberapa file yang memerlukan perubahan saat proses berlangsung. Yang keempat, lebih cepat dalam hal pemanggilan data. Yang kelima, beberapa data yang tersimpan di dalam file bisa diperbaiki dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, kerugian random file, yaitu yang pertama memerlukan adanya backup data, sebab transaksi yang diperbaiki setiap saat bisa menghilangkan jejak data asal. Yang kedua, data yang tersimpan mempunyai potensi lebih cepat rusak. Yang ketiga, kapasitas media penyimpanan memori menjadi besar. Yang keempat, memerlukan hardware dan software yang lebih kompleks apabila dibandingkan sequential file.
Baiklah, demikian presentasi yang kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.